apabila memulai suatu pekerjaan, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena yang mau dihadapkan itu bukan kerjaannya, tapi keberkahannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa JIC TV dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat ya, dalam keadaan baik pastinya. Bersama saya Fenty Aini dalam program Kajian Islam Terkini ya, Kantin JIC. Yang pagi ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Gurunda kita akan menjelaskan secara rinci ya. Jadi tema kita pagi ini pilar-pilar kebahagiaan pencerahan spiritual. Luar biasa. Tapi kita pasti pengen lebih tahu ya. Baik, kita sapa beliau ya. Setelah hadir Gurunda kita, Kiai Haji Dr. Rohiman MA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustazah Fenty? Baik, baik, sehat, alhamdulillah Kiai. Alhamdulillah. Cuaca ini lagi nggak mendukung. Iya, kabarnya itu banyak yang sedang ispa ya. Iya. Batuk, pilek, demam apa semua gitu ya Kiai ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pastinya begitu juga mitra JIC, sahabat JIC dimanapun Anda berada, sehat semua ya. Salam sehat ya. Kiai, judul kita ini judul tentang kebahagiaannya. Pilar-pilar. Berarti itu ada tiang-tiangnya gitu ya Kiai. Ada tiang-tiangnya. Nah ini karena digandengkan dengan spiritual. Nah ini nih menarik sekali ya. Karena selama ini kita tahu kebahagiaan itu sederhana, bahagia itu sederhana, nggak perlu dicari kemana-mana gitu ya. Minum air putih karena lagi haus, maka bahagia itu sederhana gitu ya Kiai ya. Monggo Kiai, kami mau menunggu ini pencerahannya. Baik, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wassalaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Kantin JIC yang mudah-mudahan di pagi hari ini selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Amin ya Allah. Sukses selalu dalam menjalankan tugas, berhasil dalam menuai rezeki yang halal. Amin ya Allah. Terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga tak lupa saya berharap mudah-mudahan Ustazah kita, Ibunda Ustazah Fenty Aini, Masya Allah, mudah-mudahan tetap selalu eksis. Amin ya Allah. Sehat walafiat. Alhamdulillah, amin ya Allah. Dan semangat untuk berdakwah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah kalau dapat doa dari beliau ya. Iya Kiai. Ya, terkait judul kita ini adalah mengenai dengan kebahagiaan. Dengan lengkap judulnya pilar-pilar kebahagiaan. Iya. Pencerahan spiritual. Iya, betul. Nah, orang hidup di dunia ini tentu ingin bahagia. Iya, setuju. Tentu tidak akan menghadapi sebaliknya, itu hidup sengsara, hidup dengan kesulitan. Nah, baik laki maupun perempuan, yang menjadi idaman hidupnya adalah bagaimana ia memperoleh kebahagiaan. Iya, kayaknya itu udah tujuan sudah ya, tujuan hidup. Nah, cuma sayang banyak orang yang mengasumsi bahagia itu hanya kepada harta, benda, jabatan, kedudukan, materi, uang, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan soal
materi. Betul. Nah, sayangnya seperti itu asumsi orang. Iya, ukurannya Ya, itu. ukurannya itu. Nah, padahal apa yang sudah diperoleh, misalkan jabatan, kedudukan, uang, sebagaimana yang ia kejar, begitu sudah dapat, itu ada rasa tidak puas. Iya. Mereka masih menuntut lagi dan saat itu merasa kurang. Iya, kurang. Nah, kalau kurang puas dan kurang segalanya apa yang telah didapatkan, ini menunjukkan bahwa dia hidupnya gelisah. Ya betul kan, Betul, hampa. Iya, menunjukkan dirinya itu tidak tenang. Iya, masih ada yang kosong-kosong Nah, gitu kayak. artinya masih ada target yang akan dicapai lagi. Iya, betul. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak bahagia. Masya Allah. Artinya dia selalu didesak seperti itu, dituntut seperti itu. Ini membuat fokus dia untuk akhiratnya pun kelihatannya terbengkalai. Iya. Dalam artian dia tidak tertuju. Nah, pemirsa perlu disadari bahwa filsafat Machiavellis itu pernah mengatakan bahwa bahagia itu cukup dengan harta benda. Ya, ini filsafat Barat ya. Iya, betul. Beliau ini mengatakan terserah apakah benda itu didapatkan dengan secara halal atau benda itu didapatkan dengan cara yang tidak halal alias haram. Betul. Nah, maka terkesan ya filsafat Machiavelli ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan. Ya, yang penting bahagia, yang penting senang. Iya. Apakah benda itu secara agama halal, apa itu haram? Nah, tidak peduli itu, nah gitu. Nah, ternyata di saat benda ini sudah didapatkan, dihadapkan dengan berbagai kondisi. Misalkan orang ini sudah mendapatkan uang. Ya, contohnya saja, kemarin kita lihat di media sosial itu, ya ketika Menteri Keuangan Purbaya itu, ya menyidak langsung, ternyata ada 13 triliun itu tidak bisa masuk dalam satu ruangan yang cuma 3 triliun, 10 triliun di luar. Nah, itu kan menggambarkan betapa tomaknya manusia. Iya. Uang negara, uang rakyat dicuri seperti itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, misalkan orang punya uang banyak seperti itu, secara pribadi dia kena musibah, tetap dia nggak bakal bisa bahagia. Nah, apapun jabatannya, kekuasaannya, apabila dia itu kena kesulitan di berbagai aspek kehidupan, dia tidak akan bahagia. Iya, itu udah pasti. Nah, jadi bahagia itu apa jadinya kan betul. gitu. Kalau emang materi. Kalau memang itu standarnya adalah uang, jabatan, harta. Ternyata tidak bisa dikondisikan dengan keadaan di mana kita sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Iya. Nah, biasanya kan kata orang yang sudah teracuni dengan prinsip materialis gitu ya. Oh, yang penting uang, yang penting duit. Kita pun kalau lagi kena musibah, yang penting duit, itu bahagia. Enggak juga. Enggak juga. Ada orang yang uang banyak tapi dia divonis oleh dokter stadium 4 kanker. Ya dia nggak bahagia. Apa yang bahagia coba? Iya. Di saat dia itu sehat. Iya. Di saat dia sehat, tapi di saat dia punya uang, tapi dokter menentukan divonis dirinya punya kanker stadium 4. Ya nggak rasa bahagia gitu. Nah, jadi padahal uang ada ya. Uang ada gitu. Jadi nggak menjamin itu. Iya, betul. Nah, jadi
apa yang dimaksud dengan bahagia? Jadi kembali kepada pengertian bahagia itu sendiri adalah kondisi batin dan rasa senang dan tentram yang ditandai dengan kepuasan batin. Nah, itu adalah bahagia. Ditandai dengan kepuasan batin dan hatinya itu tenang. Itu bahagia. Iya. Ya, jadi kalau misalkan punya uang tapi hatinya nggak puas, itu namanya kurang bahagia. Tapi kan kondisi sekarang Kiai, itu kan memang maaf banget, yang namanya materi itu kan memang kebutuhan. Iya. Nah, cuma kan ya itu tadi ya, apa membuat kita itu benar-benar ya tidak bergantung ke apa semua ini kan. Ya, jadi hambatannya itu betul, Islam itu menyuruh kita mencari harta. Betul. Sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi yang tidak boleh adalah rasa tertarik dengan harta itu. Oke. Kalau sudah ada rasa tertarik dengan harta itu, berarti kita hidupnya bertendensi dengan harta, ketergantungan dengan harta. Nah, ketika ketergantungan dengan harta ini, di saat harta ini lenyap, maka dia akan menderita. Nah, itulah yang muncul tidak bahagia. Iya, batinnya tidak bahagia. Maka ada elemen kunci kebahagiaan menurut tasawuf. Begitu ya. Pertama adalah tazkiyatun nafs. Artinya membersihkan diri dari tamak. Iya. Ya, rasa serakah itu. Kita hati ya, terus dengki. Iya. Terus suuzon, sombong, ria. Iya. Dan membenci serta dendam. Iya. Nah, itu dikeluarkan semua. Nah, kalau sifat ini sudah dapat terkuras, dilepas, itu akan muncul bahagia itu. Masya Allah. Ya. Cuma sayang manusia itu masih menyimpan. Ya. Dia masih benci sama orang. Terus masih dendam sama orang. Nah, orang masih benci ini kan dihantui pikirannya. Nah, bila mana ketemu orangnya, dia langsung membuang muka. Kan gitu kan, orang benci kayak gitu. Iya, benar. Ada kemungkinan ya bagaimana untuk melenyapkan orang ini. Nah, itu tuntutan inilah yang mengejar-ngejar, membuat dirinya capek dan tidak bahagia. Masya Allah. Nah, lelahnya. Iya, lelah, capek. Betul. Nah, jadi harus dibuang. Penyakit-penyakit hati ini dibuang. Nah, pembuangan ini disebut dengan tazkiyatun nafs. Nah, penyucian. Terus setelah tazkiyatun nafs, maka harus ada jalan spiritual. Apa tuh jalan spiritual? Nanti yang mengarah kepada pencerahan spiritual itu. Iya. Nah, judul kita kan terkait. Iya, betul. Pencerahan spiritual. Nah, pencerahannya ini zikrullah. Dengan kita memperbanyak zikir, maka hati itu akan bisa menenangkan. Iya. Hati itu bisa tenang. Iya, betul. Nah, apalagi muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, mawas diri, mencari kesalahan-kesalahan diri, kontemplasi. Nah, betul. Iya, istilah Ustazah Penti, kontemplasi lah saya gunakan. Nah, kita renungkan, betul. Kita amati betapa banyak kesalahan kita, sehingga itu dibersihkan semuanya. Namanya itu adalah muhasabah. Ya, terus masuk kepada musyahadah. Nah, musyahadah ini melihat perbuatan Allah, melihat nikmatnya, melihat azabnya, ya, melihat kelakuan orang begini banyak melakukan maksiat, berarti kita melihat langsung perbuatan buruknya Allah ditampakkan depan kita. Hikmahnya adalah kita jangan seperti mereka. Allah. Iya. Gitu, hikmahnya itu. Iya. Terus dari musyahadah baru muraqabah, merasa diawasi. Nah, itu berat itu. Nah, kalau sudah merasa diawasi, berarti kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang dilarang, meskipun yang terkecil sekalipun.
dan bersendirian. Iya, betul. Nah, kita hilangkan itu. Nah, dari elemen-elemen ini maka akan bisa disebut dengan pencerahan spiritual itu. Masya Allah. Nah, ketika sudah masuk ke ranah jalan spiritual, baru kita kembali menghidupkan bagaimana penanganan nafsu, artinya pengendalian nafsu dalam jiwa kita. Nah, dari dengan pengendalian nafsu ini, seorang akan melihat kredibilitas dirinya. Nah, seorang akan melihat fungsi akal sehatnya kalau nafsu itu bisa dikendalikan. Masya Allah. Yang terakhir yang 5 ini adalah dia bersikap ridho. Nah, apa itu ridho? Ya, senang dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, 5 ini bersyarat ya seorang itu bisa disebut dengan pembersihan hati. Tazkiyatun nafs. Nah, jadi bahagia itu sebenarnya nggak bisa lepas dari tazkiyatun nafs itu. Iya. Bahagia itu ya sebenarnya tidak bisa lepas dari jalan-jalan spiritual tadi, zikir, muhasabah, muraqabah. Itu yang bahagia. Nah, karena dalam dalam istilah Al-Quran, hati bahagia itu adalah qalbun salim. Ya, betul. Iya, qalbun salim ini adalah hati yang tenang, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit-penyakit hati. Betul. Iya, maka harta, benda, keluarga, anak-anak itu tidak akan bisa bermanfaat. Ya, gitu loh, untuk membersihkan hati seorang. Iya. Nah, berarti yang bisa bermanfaat itu adalah apa? Nah, kan gitu. Tadi yang disebutkan jalan spiritual tadi. Maka dikatakan yauma ya la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari harta, anak-anak. Kenapa anak-anak yang disebutkan bukan istri? Kalau sudah disebut anak, ya berarti ada istrinya, gitu ya. Iya, betul. Ya, ingatlah suatu hari harta dan anak ini tidak akan bisa memberikan manfaat. Artinya tidak akan bisa memberikan pertolongan di saat orang itu akan menghadap Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah itu dengan membawa hati yang tenang, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Berarti hatinya ini tazkiyatun nafs. Artinya dibersih. Iya, betul. Ya, dari pengendalian hawa nafsu. Tubuh boleh hancur di alam barzah. Iya. Tulang bisa menyatu dengan tanah. Tapi nur qalbun salim ini masih langgeng sampai dengan hari kiamat. Masya Allah. Bahkan sampai hidup di akhirat ini akan terlihat qalbun salim ini. Iya. Nah, meskipun ya, hidup kita di sana dengan membawa qalbun salim, misal ya di dunia ini kuburan kita sudah dibangun dengan apartemen telah dibangun. Iya, betul. Pokoknya ya, mewah semua. Iya, betul. Pokoknya kita sudah dilupakan oleh orang banyak. Ya, karena kita ini nggak ada orang yang akan mengenang diri kita sampai 100 tahun. Ya, paling sampai 40 hari. Iya, betul. Sampai 40 hari, kali itu ada upacara 40 hari kematian. Iya, betul. Ya. Nah, ada haulnya kayak. Iya. Tahun kemudian masih lah. Kalau misalkan memang yang dihaulkan ini adalah orang terkenal, orang yang memiliki kealiman, itu wajar. Ya, pun itu tidak menjamin bahwa ke depan ini juga akan dihaulkan. Iya. Kan generasi suka berbeda. Betul. Nah, begitu. Tradisi itu tergerus dengan sendirinya. Iya. Kadang-kadang kan tergerus dengan budaya lain. Betul. Nah, jadi seperti itulah ya, bahwa kondisi hati qalbun salim nggak jadi masalah. Orang mau mengenal kita,
memperhatikan kita. Di sana kita udah merdeka, di sana kita sudah bahagia. Masya Allah. Nah, dengan tadi, dengan kita tazkiyatun nafs gitu ya, terus pengendalian nafsu kita, pun juga dengan kita memperbanyak zikir, muhasabah, dan bersikap ridho terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah, menerima kenyataan. Betul, betul. Menarik sekali, Kiai. Tapi ini ada yang nitip pertanyaan, karena ini kan ada di pencerahan spiritual. Iya. Maka pertanyaannya itu emang saya juga bingung ini, Kiai. Jadi ditanyakan, bagaimana caranya membedakan antara pencerahan spiritual yang otentik dengan keangkuhan spiritual, spiritual bypassing istilahnya kan, atau kepuasan diri yang semu. Kadang kita udah merasa, ya kan itu kan setan. Kalau saya bilang itu gangguan setan aja, iblis yang paling pintar membuat kita tuh merasa udah paling beriman gitu, jadi, Kiai. konotasi pencerahan itu adalah pembersihan, pembersihan noda-noda hitam yang ada di hati. Nah, bisa dengan melalui renungan, disebut dengan tadabbur. Nah, bisa dengan tafakkur. Iya, betul. Nah, terus sambil diucapkan dengan banyak berzikir. Nah, itu adalah pencerahan. Iya. Beda dengan tadi apa? Keangkuhan spiritual. Keangkuhan spiritual. Nah, keangkuhan merasa udah. Merasa dirinya paling pinter, udah paling beriman, gitu. Merasa dirinya paling tazkiyah, paling suci. Nah, ini adalah keangkuhan yang seperti ini. Ya, maka motifnya adalah motif nafsu. Berarti nggak seutuhnya nafsu itu disingkirkan dengan pengendalian nafsu tadi. Maka tadi yang disebut dengan pencerahan itu ya elemennya tazkiyatun nafs. Terus tujuan ukhrawinya. Nah, terus pengendali nafsunya, baru bersikap ridha itu. Nah, ini bisa ya dikerjakan di berbagai aspek kehidupan. Beda dengan orang itu bahagia punya harta, punya jabatan. Ketika dia dihadapkan dengan satu sisi hidup, misalkan dia kena musibah, tetap dia nggak bahagia, karena standar hidupnya melalui uang gitu loh. Beda dengan qalbun salim tadi. Nah, maka dinyatakan oleh Syekh Nawawi itu, katanya khamsu man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Katanya gini, ada 5 gitu loh. Ada 5 orang yang sudah ditentukan bahagianya di dunia dan di akhirat. Nah, ini qalbun salim dibawa dalam berbagai bidang atau aspek kehidupan. Nah, katanya awaluha ayyadzkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan bi waqtin. Yang pertama, dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari waktu ke waktu. Setiap langkahnya selalu dieksekusikan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda dengan kalau dia punya uang kan nggak bisa gitu, nggak bisa bahagia kayak begitu. Nah, kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kalau dalam Hasyiah Asy-Syarqawi itu penutup dari kitab Asy-Syarqawi mengatakan istighbar, menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah. Terus yang berikutnya adalah tadi muhasabah ada, terus muraqabah ada, musyahadah ada. Nah, itu ada di dalam penutup dari pembahasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian, orang yang mengucapkan selalu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari waktu ke waktu ini akan menjadi bahagia. Beda dengan orang punya jabatan, beda dengan punya uang banyak, nggak bakal bahagia ketika dia ditimpa dengan berbagai macam kesulitan hidup. Nah, kalau orang yang sering zikir akan lebih bahagia. Masya Allah. Kenapa? Ya, harta nggak ada gunanya bagi dia. Iya, betul. Namun ada juga nih. Itu yang pertama. Itu baru pertama itu baru ya? Pertama. Masya Allah. Yang kedua katanya, itu wa idza ibtala ibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
apabila ditimpa dengan suatu musibah. Iya. Nah, musibah ini bukan meninggal saja, Tapi semua sakit, kehilangan barang. Betul. Nah, saat itu ada fitnah. Iya. Itu namanya juga disebut dengan musibah. Iya. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah konotasinya kepada kepasrahan. Masya Allah. Itu tenang. Ya, Kalau misalkan kita difitnah orang, penyebaran berita hoax, tidak baik berita hoax dengan diri kita, kalau tidak disikapi ini marah kita banget. Nah, ketika marah, emosi itu yang tidak tenang. Ketika dibilang tidak tenang berarti dia nggak bahagia. Begitu intinya. Berarti kalau kita misalkan inna lillah, inna itu kalau dalam bahasa Arab ada harfu taukid ditambah dengan nunnya nun mutasil, domir mutasil, berarti sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Mau kemana lagi kita udah pasrah? Wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami, katanya, ya akan kembali kepadanya. Harta benda akan kembali. Gitu loh. Posisi manapun kita akan kembali. Dengan begini kita kepasrahannya total. Nah, itu yang disebut dengan bahagia. Nggak ada rasa cemas, tidak ada rasa gelisah, tidak diuber-uber dengan yang lain gitu loh. Biasa aja gitu. Masya Allah. Ya, walaupun dokter telah memvonis begini penyakit kamu, dia pasrahkan, dia senyum. Ya, nah itulah orang yang tingkatan bahagia yang sejati seperti itu. Nah, yang ketiga, ini baru kedua ya. Kedua ya. Karena idza u'tiya ya bi ni'matin qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila dikasih nikmat, dia segera mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Orang yang tidak memiliki harta saja, apabila pada saat itu dikasih sedikit nikmat, dia akan bahagia bukan main. Banget. Begitu ya. Berarti kenapa? Karena melihat rezeki yang diberikan itu tidak datang dengan sendirinya. Ada yang mendatangkan. Betul. Nah, di saat dia punya persepsi ada yang mendatangkan, berarti makhluk tidak bisa mendatangkan. Yang mendatangkan itu Allah. Pada saat itu dia tidak melihat kuantitas rezeki, tapi yang dilihat adalah kualitas rezeki. Meskipun sedikit, ini menghantar diri dia untuk i'tiraf, mengakui. Kalau orang sudah mengakui di depan Allah Subhanahu wa taala, ya, benda apa sekecil apapun, dia senang gitu loh. Ketika dia senang, dia akan bahagia ini. Betul. Masya Allah. Ya. Nah, itu yang keempat katanya. Fa idza ibtada'a fi syai'in. Ya, apabila dimulai dengan baca bismillah, ya, fa idza ibtada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila memulai suatu pekerjaan, dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena yang mau dihadapkan itu bukan kerjaannya, tapi keberkahannya. Masya Allah. Pekerjaan semua juga orang mungkin bisa kalau punya skill. Betul. Tapi ketika kita bekerja belum tentu mendapatkan keberkahan. Itu dia. Nah, ketika kita baca bismillah, mendapatkan keberkahan, itulah orang bahagia. Masya Allah. Gitu. Orang bekerja belum tentu berkah. Betul. Ya, maka mulai dengan baca bismillah. Karena itu bismillah ini, B-nya ini kan lil isti'anah. Artinya dia memohon pertolongan. Mau kemana kita bekerja kalau tidak mendapatkan keberkahan? Nah, keberkahan inilah yang memuaskan hati, menenangkan pikiran, sehingga kita menerima hasil pekerjaan itu. Allah memberikan kapasitasnya tuh segini. Mau diapain? Terima. Ini berkah namanya. Nah, yang terakhir, faiza iftarata minhu zanban qala astaghfirullahaladzim. Apabila dia memiliki dosa, telah melakukan dosa, apa dosa besar maupun dosa kecil, dia segera mengucapkan
Astagfirullahaladzim. Berarti dia mengadu kepada Allah bahwa dirinya punya kesalahan. Nah, ini yang sebenarnya 5 pilar-pilar kebahagiaan. Allahu Akbar. Nah, 5 ini sebagai pencerahan spiritual itu. Masya Allah. Nggak boleh kurang tuh kayak satu ya? Nggak bisa. Ya Allah. Saya kalau lagi baca nasihatnya Syekh Nawawi itu luar biasa ini. Masya Allah. Ya, cuma karena beliau itu adalah ijmali, jadi tafsir ijmali, global, belum diulas itu Ustazah. Kalau diulas, oh ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan bahagia menurut konsep umum, oh banyak bahagia ini tendensinya kepada harta benda. Iya, pasti. Gitu. Terus kenapa ini disebut dengan bahagia hakikat, bahagia yang sejati? Ini bahagia yang semu. Gitu. Ternyata bahagia yang punya uang itu tidak bisa dihadapkan dengan berbagai situasi. Betul. Nah, kalau tadi kan bila kamu kena musibah, berarti kan situasinya musibah. Iya. Bila kamu mau bekerja, berarti kan situasinya kerja. Bila kamu mendapatkan nikmat, apabila kamu punya salah, betul. Nah berarti kan ini aspek hidup manusia itu. Masya Allah. Nah berarti muncul bahagia. Nah maka kita senang apa yang dikatakan oleh kaum sufi, elemen bahagia itu tidak bisa lepas dari tazkiyatun nafs. Terus tidak bisa lepas dari tujuan akhirat. Tidak bisa lepas dari cara atau jalan spiritual. Nah, jalan spiritual ini dengan zikir. Nah, zikir tadi banyak. Ada qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada qaul mengucapkan apalagi itu alhamdulillahirabbil alamin. Ada qaul bismillahirrahmanirrahim, ada qaul astagfirullahaladzim. 5 ini zikir ini adalah pencerahan. Betul Masya Allah. Kayaknya udah nggak ada lagi celah kita untuk untuk kita protes, untuk kita lebih kepada mengeluh ya, mengeluh untuk tidak bahagia kalau tidak menjalankan 5 pilar tadi. Masya Allah. Itulah pilar-pilar kebahagiaan yang sebenarnya disebut bahagia itu. Ya dulu saya lagi belum, ya masih dalam proses perkuliahan S1. Kelihatannya melihat orang yang punya uang, punya mobil mewah. Ya dulu karena saya dulu kalau pergi kuliah kadang pakai tas cuma ditempel gini, terus jalan gitu naik bis kota gitu. Saya ngeliat dia di bis kota, alangkah nikmatnya, bahagianya kalau anaknya kuliah dijemput oleh ayahnya pakai sedan, pakai apa begitu. Saya sudah merenungkan kayak gitu. Iya dulu Ustazah. Iya kalau misalkan mohon maaf sekali kalau kita ada di terminal bis kota dulu zaman tahun 80-an gitu. Lagi masih kuliah gitu. Ngeliatin orang-orang yang hidupnya mewah. Menghayal kita, bahagianya. Ya maaf aja. Saya kan dulu dengan susah payah kita kuliah dengan cari buku juga buku-buku bekas. Nggak pernah buku yang baru di toko gitu. Nah, ternyata dibandingkan dengan sekarang, ya, proses mau bahagia rupanya begini ya. Masya Allah. Iya, terus kenapa dia bisa bandingkan gini? Kenapa orang itu kok yang dulu saya pandang enak hidupnya justru sekarang maaf sekali kelihatannya harta ada, mobil ada, terus hidup kelihatannya nggak ceria banget gitu ya. Betul. Nah, ternyata ini nggak ada pendekatan qalbun salimnya itu. Ya Allah. Iya. Masya Allah. Ya, berarti kita banyak sekali yang belum kita pahami bagaimana kita bisa mendirikan pilar-pilar yang sudah Kiai sebutkan tadi, Gurunda kita sebutkan, supaya kita punya pencerahan spiritual. Jangan sampai kita tertipu dengan yang semu-semu ya, Mitra ya.
Karena ya kadang memang itu udah tradisi ya Kiai ya. Apakah ini komunitas atau lingkungan kita bisa membantu kita untuk meraih pencerahan spiritual? Pastinya bisa ya Kiai ya. Bisa. Jadi kita punya lingkungan yang baik gitu ya. Nah gini, kita ingin menciptakan lingkungan itu baik, lingkungan itu harmonis, lingkungan itu saling menghargai, saling menghormati. Betul. Itu support sistemnya luar biasa. Bagaimana mau menciptakan itu? Maka berangkat dari hati. Nah, berangkat dari hati bagaimana? Nabi telah mengatakan begini. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila hati segumpal daging ini baik, ya jadi bagus, kualitas, maka mempengaruhi seluruh tubuh manusia itu juga akan jadi baik. Betul. Nah, wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila mudghah tadi, maksudnya segumpal daging tadi ini rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh manusia itu. Ala wahyal qalbu. Apakah itu? Hati. Nah, jadi gini, berangkat dari hati. Kalau hatinya ini murni, dalam artian dia bisa membuang penyakit-penyakit hati itu, dan dia selalu ridho hatinya ini, maka akan mempengaruhi gerak tubuhnya. Nah, gerak tubuh ini biasanya berkaitan dengan interaksi sosial dia di saat dia itu bermasyarakat. Betul. Nah, ketika dia bermasyarakat, kalau dia orang baik, maka baik ini menjadi cerminan untuk ditiru yang lainnya. Masya Allah. Nah, ketika jadi cerminan untuk ditiru, kalau dia baik, maka semua masyarakat itu akan menjadi baik. Ya. Berarti pengaruh nggak? Pengaruh. Nah, dan itu dimulai dari hati ya. Nah, kalau hatinya ini rusak, ada sifat dengki, suuzon, ya gampang ngambek. Iya betul, baperan. Nah, ini nggak bisa diterima dalam hidup masyarakat, kan nggak bisa. Dan masyarakat sulit menjadi figur ini menjadi suri toladan. Nggak bisa barang diikuti yang kayak begitu. Allah. Jadi berangkat dari hati. Kalau hati ini bagus, maka hidup bersosial pun akan bagus. Jadi bukan saja hidup sendiri, tapi hidup bersosial pun akan bahkan bagus. Berarti gini, ada kesalehan individu, ada juga kesalehan sosialnya. Betul. Itu semua berangkat dari hati. Betul. Tapi kalau boleh nih Kiai, kita mencermati atau mungkin sharing sharing pendapat selaku Kiai sebagai pemuka agama, gurunda dan memang ulama ya. Kiai, bagaimana Kiai menyikapi ini? Kemarin baru aja dalam minggu ini terjadilah pemboman yang ada di SMA 72 Kelapa Gading ya Mitra ya. Dan itu indikasinya pelakunya itu kan siswa dari sekolah itu sendiri. Dan kesininya ya melalui media massa digambarkanlah profil itu anak. Nah, di sini kalau Kiai, saya tidak membahas tentang parenting dari keluarga tersebut, pastinya kita nggak ngarah ke situ. Tapi kalau kita masukkan, kita ambil materi kita ini, bagaimana kita dikali? Jadi ini terkait dengan peran guru agama. Masya Allah. Peran guru agama yang disebut dengan sama dengan da'i, juru dakwah. Nah, juru dakwah di saat memberikan materi-materi keagamaan, ya itu menyentuh nggak ke hati ke hati murid-murid. Nah, murid ini kan tidak stabil hatinya, dia masih labil. Nah, anak-anak yang usia berapa itu, Ustazah? Iya, umur dia kelas 12 Kiai. Berarti itu, sekitar 16-17. Nah, itu kan masih mengikuti jalur emosionalnya gitu loh. Nah, itu kan perlu ada bimbingan.
Nah, bimbingan tidak akan bisa dilakukan dengan cara yang lain kecuali dengan penanaman tazkiyatun nafs Iya, itu. betul. Jadi pembersihan diri, pembersihan hati ya dari sifat-sifat tercela. Nah, makanya gini, dari pribadi itu akan bisa merusak tatanan masyarakat. Ya kan, bom itu bisa merusak tatanan hidup masyarakat. Betul. Dan bisa orang itu cemas. Betul. Bisa orang itu ketakutan. Iya, ada traumatik di situ. Nah, iya. Nah, kalau memang seorang pendidik ini berhasil di saat dia memberikan bimbingan rohani, ya satu saja dia berhasil, ini insya Allah juga akan mempengaruhi yang lainnya, gitu. Nah, itu dalam hal ini saya tidak bukan menyalahkan ya satu figur seorang dai di sekolah tersebut, tidak. Ya, itu sudah bagus. Itu juga bagus. Cuman alangkah baiknya itu ditempah lagi dengan pembinaan hati itu. Ya, karena membaca hati orang kan susah banget, apalagi ya, anak-anak gitu segede-gede itu ya, Kiai. Iya, susah. Nah, ini alat medsos ini sangat berpengaruh. Betul. Sangat berpengaruh. Kadang saya lihat anak-anak sekarang itu tidak melihat positifnya. Banyak kan saya lihat itu hal-hal yang negatif. Ya, saya punya ponakan yang sudah dekat dengan saya itu nggak bisa lepas dari gadgetnya. Iya. Ya, udah waktu ngaji kadang-kadang saya matiin buru-buru. Terus dia nggak bisa ngidupin. Nah, saya kira dia nggak bisa ngidupin. Ternyata dia bisa lagi ngidupin. Aduh, saya kalah ini sama anak kecil. Bisa dia. Terus kadang-kadang saya cabut kartunya. Dia bisa masang sendiri gitu. Ya Allah. Berarti kan anak sekarang itu luar biasa cerdasnya, betul, gitu ya. Tapi salah arah kalau saya lihat. Nah, itu dia. Apakah mungkin kayak melalui program kita yang sederhana ini, tapi kita berharap bisa nyampe kemanapun itu pastinya ya. Nah, mungkin ada apakah itu himbauan atau saran kepada pemerintah menyikapi anak-anak kita yang masih sangat labil, yang arahnya itu gampang sekali tersesat atau terdistract dengan hal-hal yang yang rentan untuk saat ini ya, Kiai. Mungkin silakan, Kiai. Jadi tadi saran saya ini penekanan perbaikan akhlak itu lebih diutamakan. Ya, apakah melalui formal di dalam kelas atau di luar kelas atau non formal dengan menambah jam pengajian. Betul. Ya, dengan jam pengajian, jam apalagi jam zikir gitu, diarahkan supaya adanya bimbingan hati itu. Karena di sekolah itu kan dia berbagai macam aktivitas. Jadi kita juga pun tidak berharap penuh ya anak kita ya dapat bimbingan hati gitu ya. Maka separohnya itu adalah tugas dari orang tua tentunya di rumah. Ya, di rumah misalkan kita sering melaksanakan sholat berjamaah dengan bapak ibunya. Misalkan Sabtu Minggu kan udah pasti ada itu. Ya, maka gini, ini bapak-bapak yang sibuk, ibu-ibu yang sibuk, jangan Sabtu Minggu ini digunakan untuk kegiatan yang lain. Iya, betul. Sehingga kita lupa diri untuk membimbing membina anak kita sendiri gitu loh. Ya, kalau saya punya teman itu bagus tuh. Sabtu Minggu mulai dari ba'da subuh dia manggil seorang guru. Terus mengadakan sholat subuh berjamaah. Selesai jam 8 terus
sarapan pagi, terus ada olahraga bareng-bareng gitu loh. Ya, Masya terus Allah. segala macam lah itu. Nah, kegiatan selesai jam 10, selesai. Iya. Nah, besoknya Minggu, ya ada lagi Minggu lagi seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, itu bagus itu salah kayak begitu. satunya ya, Kiai. Iya, iya. Bukan kita menghambat ibu-ibu yang ada kegiatan harisan keluarga. Betul. Apalagi? Iya, iya macam-macam Kiai, ada aja. Iya, bukan menghambat itu, tapi ya kita berikan antara subuh sampai jam 10 itu apa namanya ada family time. Iya, khusus anak kita. Iya, iya. Dan kitanya ikut di dalamnya untuk pengajian. Begitu. Itu teman saya seperti itu. Kelihatannya Sabtu Minggu dia tidak mau keluar. Ya, Allah. Ya selama mulai dari jam 5 pagi sampai jam 10. Dia khusus untuk anak-anak itu. Betul, Kiai. Menarik sekali. Setelah jam 12 ke atas dia boleh keluar. Iya, Ya, bagus orang banget. kan perlu rileks kan. Betul, betul, betul. Masya Allah. Gitu. Jadi saran saya seperti tadi. Masya Allah. Semoga bisa didengar ya. Semoga apa yang Kiai sampaikan, Gurunda kita sampaikan bisa menjadi salah satu ya. Salah satu solusi ya untuk keluarga-keluarga yang ada di sana. Ini untuk sangat membantu sekali. Terakhir Kiai, bagaimanapun materi kita hari ini, kita perlu kesimpulannya supaya kami-kami yang mempelajari bisa lebih memahami. Iya. Silakan. Ya, akhir dari pertemuan kita saat ini maksudnya kesimpulan, bukan akhir hidup, bukan. Kesimpulan. Ya, kesimpulan dari kajian kita ini, tindakan manusia itu ya bisa dinilai negatif, bisa dinilai positif. Nah, negatif positif tergantung berangkat dari hati. Nah, tadi hati ini adalah segumpal daging yang kalau berkualitas maka akan mempengaruhi kebaikan seluruh tubuh, segala gerak hidup. Nah, kalau dia rusak maka akan mempengaruhi gerak kehidupan, baik secara pribadi maupun secara sosial. Nah, kaitannya dengan hati ini, hati yang sudah terdidik itu disebut dengan qalbun salim. Hati yang tenang, hati yang bahagia, ya bahagia tenang ini tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Betul. Nah, kita masih banyak waktu untuk memperbaiki hati kita dengan cara ya tazkiyatun nafs tadi. Nah, ketika kita hati sudah diwarnai dengan qalbun salim, ini bisa dibawa di berbagai aspek kehidupan di saat kita menghadapi kegiatan apa saja, situasi yang bagaimana. Nah, apabila situasinya sedang kalut pikiran, maka ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila hatinya saat itu sedang menghadapi musibah, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila hatinya sedang mendapatkan bahagia nikmat, maka ucapkan alhamdulillah. Di saat tubuhnya mau digerakkan memulai suatu pekerjaan, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apabila dirinya melakukan dosa, baik dosa besar atau kecil, maka segeralah dia bertaubat dan ucapkan astagfirullahaladzim. Kayaknya simple untuk hidup bahagia ini. Ya, itulah kesimpulan. Masya Allah. Luar biasa. Hal yang sederhana dan mungkin mitra semua yang ada di sahabat dimanapun Anda berada mungkin sudah biasa mengerjakan apapun yang pilar-pilar yang sudah tadi Gurunda kita sebutkan. Namun pastinya ada yang lebih penting di sini, yaitu tazkiyatun nafsnya. Ya, mungkin itu. kita bisa mengucapkan karena itu udah menjadi lisan kita, insya Allah. Betul. Udah biasa berkata Ya. baik ya, insya Allah ya Kiai ya. Ya. Astagfirullah, Masya Allah. Mungkin biasa, tapi tazkiyatun nafs,
wah itu bukan hal yang biasa. Itu luar biasa, dan itulah pilar menuju pilar-pilar tadi ya Kiai ya. Masya Allah. Berkah selalu buat sahabat semua dan gurunda kita pastinya. Terima kasih yang paling banyak kepada gurunda kita, karena ini pencerahan yang nanti menggiring kita ke akhirat kita nanti ya. Baik sahabat semua, mohon dimaafkan atas semua kekurangan. Kami undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.